Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengimani Engkau bersama-sama dengan kami pada saat yang indah ini. Kami tahu karena Tuhan yang menuntun kami, Engkau yang mengantarkan kami dari tempat masing-masing boleh berkumpul di rumah Tuhan ini. Kami rindu Tuhan berkat-Mu terus menjadi bahagia kami, dan saat ini kami akan terima berkat Tuhan melalui firman-Mu. Kiranya Roh Tuhan menyatukan kami, memampukan kami bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan bagi kami semuanya yang mendengarkan firman Tuhan, supaya kami tetap setia kepada Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi. Horas. Maju-maju. Yahoo. Amin. Terima kasih untuk sambutan yang menghangatkan persekutuan kita pada hari yang indah ini. Hari keberapa kita mengadakan pekan luar ini? Hari yang keempat ya, yang keempat. Nanti coba ingat-ingat dulu ya, sampai hari ini dan sampai besok. Tidak sulit juga menghafal, karena kita berusaha untuk mempermudah pelajaran daripada firman Tuhan. Hari ini kita akan mulai dengan iya-iya kita. Siap semuanya? Siap semuanya? Siap, Pak. Terima kasih. Siswa perguruan Advent 5 Timbang Deli Diberkati Tuhan. Ulangi dulu. Yang konsentrasi. Siswa perguruan Advent 5 Timbang Deli Diberkati Tuhan. Siswa perguruan Advent 5 Timbang Deli Dikasihi Tuhan. tetap setia pada Tuhan. Siswa penerima Timbang Deli. Amin. Amin. Kalau nanti kita ketemu kapan-kapan, adik, coba sebutkan dulu yel-yel kita selama pekan luar pada waktu tanggal 4 sampai tanggal 8 ya, Oktober. Wah, kita akan semangat, semua akan satu suaranya. Siswa perguruan Advent 5 Timbang Deli diberkati Tuhan. Siswa perguruan Advent 5 Timbang Deli dikasih Tuhan, tetap setia pada Tuhan. Siswa perguruan Advent 5 Timbang Deli. Kemana-mana kita bawa ini slogannya, supaya kita tetap diberkati oleh Tuhan dan kita selalu merasakan berkat. Nah, pada hari ini judulnya adalah teguh pada hari ini. Teguh pada hari. Siapa di sini yang sudah SMA? Ada ya? Belum ya? Masih di SMP ya? Kelas 7 sampai kelas 9, 7 dan 9. Berarti nanti tahun depan sudah ada yang SMA ya? Tetap lanjut, jangan ada yang mau menganggur. Baik, saya mulai dengan pengalaman iman. Dengarkan baik-baik. Ini cerita nyata. Pada waktu itu saya masih kelas 2 SMA. SMA negeri berada di Perumnas Helvetia. Saya lahir di Medan, di samping Hotel Danau Toba. Kemudian saya pindah ke Darussalam, lalu saya pindah lagi ke Helvetia. Dari Helvetia saya pindah kemana-mana dan kemana-mana sampai sekarang.
Pada waktu itu saya kelas 2 SMA. Waktu saya berada di SMA negeri ini, seharusnya saya SMA-nya di Siantar. Itulah kerinduan dan cita-cita orang tua dan saya. Saya mau di asrama. Tetapi sebagaimana yang saya sampaikan bahwa mama saya meninggal waktu saya kelas 3 SMP. Jadi seluruh keluarga mengatakan supaya saya bersama-sama dengan adik-adik saya di Helvetia, di Bumnas Helvetia, karena saya paling besar. Kemudian saya ambil langkah untuk sekolah di SMA negeri yang ada di Bumnas Helvetia. Waktu itu kelas 1 saya harusnya jurusan biologi, tapi saya berubah menjadi jurusan sosial karena saya takut terlalu banyak ketinggalan mata pelajaran di mana saya tidak harus masuk pada hari Sabtu untuk sekolah. Saya ambil jurusan sosial supaya sedikit tidak banyak hitung-hitungannya. Pada waktu itu kelas 2 semester ganjil seperti kita sekarang. Ada satu mata pelajaran yang masuk pada hari Sabtu, tidak masuk pada hari Senin sampai hari Jumat. Mata pelajaran itu adalah PSPB. Sekarang tidak ada lagi nama mata pelajaran PSPB. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Hanya masuk 2 jam, 1 hari, dan itu pada hari Sabtu. Dan mata pelajaran yang masuk pada hari Sabtu ada 3. PSPB pelajaran 1-2, les 3-4 itu adalah bahasa Indonesia, les 5 dan 6 adalah mengetik. 3 mata pelajaran jatuh pada hari Sabtu, dan hanya PSPB yang hanya masuk pada Sabtu, tidak masuk pada hari lain. Bahasa Indonesia masih ada di hari-hari lain, mengetik juga masih ada di hari yang lain. Dan wali kelas saya adalah guru yang mengajar PSPB. 1 minggu saya tidak masuk sekolah pada hari Sabtu. Minggu berikutnya tidak masuk sekolah pada hari Sabtu. Lalu wali kelas ini bertanya-tanya, kenapa tidak masuk si Freddy ini pada hari Sabtu? Siswa yang lain katakan, Pak, si Freddy tidak masuk hari Sabtu karena dia bergereja pada hari apa? Pada hari Sabtu. Oh, begitu ya? 1 bulan kami tidak pernah ketemu. Saya selalu di hari-hari yang lain datang ke ruang guru, tetapi Bapak itu mengajar. Ketika saya ada di kelas tidak pergi datang ke ruang guru, Bapak itu berada di ruang guru. Tidak pernah ketemu. Sekali pernah ketemu dan saya, Pak, saya yang bernama Freddy, siswa Bapak wali kelas saya. Oh ya, kamu itu orangnya ya? Iya Pak, saya lah. Oh ya, nanti setelah kita akan ketemu ya. Iya. Saya pikir dia pembicaranya sangat baik. 1 bulan saya tidak pernah ketemu sama dia di kelas. Masuk bulan yang kedua, rupanya dia sudah sedikit ingin ketemu, ya mau ketemu kali lah, gitu lah istilahnya ya. Lalu saya dipanggil ke ruang kelas. Dia katakan, kamu si Freddy? Iya, dia Pak. Kenapa kamu tidak pernah masuk pada hari Sabtu? Saya katakan, Pak, saya ke gereja pada hari Sabtu. Oh, kalau begitu, kamu pindah sekolah saja. Kok saya di sini? Kan ada sekolah Advent. Waktu itu ada di Veteran. Kamu pergi aja ke Veteran atau ke sekolah yang lain. Saya, Pak, maunya saya sekolah di tempat di Siantar. Tapi karena orang tua saya tidak ada,
uang kami tidak ada, makanya saya sekolah di negeri. Oh, tidak bisa. Kamu mau peraturannya sekolah negeri ini? Di sini harus masuk, tidak boleh absen. Saya katakan, Pak, saya bukan absen, tapi saya ke gereja. Hari Senin sampai hari Jumat saya tidak pernah bolos, tetap masuk. Oh, tidak bisa. Di sini harus masuk. Demikianlah kata Bapak ini. Saya katakan, saya tidak akan masuk, Pak. Saya akan tetap bergereja pada hari Sabtu. Kalau itu yang kau mau, kau akan tinggal kelas. Janganlah, Pak, saya bilang. Masa saya tinggal kelas? Begini aja, Pak, kita buat perjanjian. Kalau mata pelajaran yang pada hari Sabtu saya tidak bisa ikut di kelas, tetapi kalau ujiannya saya mampu menjawabnya, biarlah apa yang saya jawab itu, itulah nilai saya. Tidak usah harus diangkat-angkat. Saya bilang demikian. Kalau dapat saya sekian, buat sekian. Tidak usah dinek-nekkan. Murni. Saya katakan demikian. Oh, bukan kamu yang mengajari saya. Kamu harus mengikuti peraturan. Singkat cerita, tidak ada titik temu. Dia mengharuskan saya untuk masuk sekolah pada hari Sabtu. Dan saya katakan, saya tidak akan masuk sekolah pada hari Sabtu. Tidak ada pertemuan dalam pembicaraan, dan kamu akan siap tinggal kelas. Kemudian saya tidak peduli dengan ancamannya, yang penting saya tetap setia kepada Dia. Masuklah ujian final. Adik-adik tahu, saudara-saudaraku, semua mata pelajaran hari Sabtu saya minta sama teman-teman kelas saya catat di buku. Saya baca-baca supaya saya bisa mengerti apa yang disampaikan oleh guru. Tibalah ujian SPB. Bayangkan saja adik-adik, SD pun kita sudah belajar sejarah, SMP pun kita sudah belajar sejarah. SMA saya baca bukunya, saya baca apa yang diterangkan guru dari teman-teman saya. Saya coba hafal, saya coba mengerti sejarah-sejarah, perjanjian-perjanjian, nama-nama pahlawan, di mana tempatnya, tanggal lahirnya. Saya coba hafal itu supaya jangan sampai ada celah untuk membuat sesuatu yang kurang baik kepada saya. Bahasa Indonesia saya pelajari, bahasa mengetik saya coba pelajari mengetik, dan saya berharap nilai saya akan baik. Selesai ujian bagi rapor saudara, adik-adik. Setelah saya yakin nilai saya PSBB itu baik, sekalipun tidak sangat baik, tapi saya yakin baik itu, ya baik. Saya yakin, saya bisa jawab. Bahasa Indonesia juga saya bisa jawab. Keterampilan mengetik juga saya bisa jawab, dan saya bisa praktek mengetik dengan 10 jari pada saat itu. Tetapi ketika bagi rapor, tahukah adik-adik berapa nilai saya PSBB? Siapa yang bisa mau menebaknya? Nilai PSBB berapa? Oh, ibu ini bilang 9. Ada yang mau tebak? Angkat tangan. Berapa nilainya? Coba aja. Tidak ada yang berani mau menebak. Saya mau sampaikan kepada kita, nilai saya PSBB 3 di rapor. 3. Nilai saya bahasa Indonesia 4 di rapor. Dan nilai saya keterampilan mengetik 5. Merinding saya melihat rapor saya itu. Di tahun 1987 nilai saudara Freddy Mangun PSBB 3, bahasa Indonesia 4, keterampilan mengetik 5. Rika di bawah sakit kan. Lalu
Saya tanya bapak itu, Pak, kenapa nilai PSBB saya ikut? Untuk pada tiga, bukannya aku kenal kau katanya. Begitu sekali seorang beruntung saya kena dapat tiga. Saya bilang, buat saja Pak berapa nilai saya yang usia itu aja buat Pak saya. Saya tidak kenal kau. Pergilah saya dengan kekesalan. Lalu saya pergi ke ibu yang mengajar bahasa Indonesia. Bu, kok ibu kasih nilai saya konten, istilah orang Medan konten ya? Kok dapat konten apa saya? Mana aku kasih kau 4 katanya? Iya bu, nilai saya 4. Gak ada aku kasih nilai 4. Paling kalau ada orang yang nakal-nakal yang kurang-kurang, paling 5. Tidak ada aku saya kasih. Dalam hati saya, berikan tidak hidupku ini. Dikasih konten apa? Konten apa bahasa Indonesia? Seperti nggak tahu saya berbahasa Indonesia. Lalu saya pergilah sama Bapak Idrus. Pak, kok bisa nilai saya 5 keterampilan ini? Mana ada aku kasih kau 5? Ya, tapi nilai saya saya 5 Pak. Nggak tahu saya itu. Tapi nilai yang saya kasih tidak ada 5. Berikan ya hidup ini. 3 mata pelajaran pada hari Sabtu semua merah. Saya berdoa kepada Tuhan, nilai saya rendah dan saya bergereja pada hari Sabtu menyembah, tetapi nilaiku rendah. Apa yang harus kuperbuat? Pada waktu semester ke-6, Bapak Ibu wali kelas kami itu, ini kan PSBB hanya 1 kali, 1 semester tahun. Semester ke-6 tidak ada lagi PSBB. Maka Bapak Ibu berdua mengajar sejarah nasional Indonesia. Dan saya punya tekad, setiap Bapak itu mengajar, saya berada di depan mejanya supaya dia mengenal saya. Dan betul, setiap mata pelajarannya saya bilang sama kawan saya pindah yang ke depan, kamu ke belakang. Nanti pertanyaan lain kita pindah, saya balik ke belakang. Tujuannya adalah supaya saya terus bisa melihat matanya ketika dia mengajar. Saudaraku, saya terus melihat dia. Kadang-kadang nggak saya tulis, dia saja saya lihat secara nasionalnya saya pikir. Bukannya selalu sulit menghafalnya. Kan ada bukunya, baca-baca saja. Lihat aja, salah 3 orang itu. Karena sejarah nasional masuk pada hari-hari yang lain dan tidak masuk pada hari Sabtu. Saya lihat dia sepanjang mengajar dan akhirnya dia katakan pada waktu mau berakhir kelas, mau ujian, katakan begini, kemungkinan ada 1 atau 2 orang siswa dari kelas ini yang akan tinggal kelas. Lalu saya celetuk ke saudara, siapa itu Pak? Saya bilang, biar tahu yang mana yang tinggal ini begitu. Aku kan apa yang lain. Dia belum itu katanya. Saudara, karena saya ada di depan kan, dia belum itu. Begitulah zaman dulu ngomong, ya. Kadang ada sopannya, kadang ada sopan kali. Ya, akhirnya saya berdiam. Tetapi dalam hati saya lagi yang akan tinggal kelas. Saya pergi kepada guru yang membidangi kesiswaan, Bapak Togator. Saya pergi ke kantornya, Pak, saya mau berbicara sama Pak. Apa itu? Saya kan bergereja pada hari Sabtu, tetapi saya dapat nilai jelek sekali pada hari Sabtu. Ini. Wah, masa gitu dia? Kalau Bapak tahu kan, yang itu kan ini katanya. Iya, tahunya saya Pak, saya bilang. Dan kemudian Pak dibilang di kelas bahwa akan ada 3 siswa dari kelas ini, 1 atau 2 orang. Mana tahu saya Pak yang membincangkan, tolonglah. Saya tidak cabut, saya bukan polos bermain-main, tetapi saya pergi
pada hari Sabtu. Oh ya? Betul Bapak gereja? Betul Pak. Silakan cek pada hari Sabtu. Saya ada di gereja. Oh ya? Oh, masa ada guru yang mau meninggalkan kelas? Kalau ada orang yang baik, yang setia kepada Tuhannya, ini yang harus didukung. Kau pernah nggak cabutnya? Nggak pernah saya cabut. Betul, betul. Pokoknya dia cari tahu bahwa saya, ya nggak baik-baik kali lah, tapi baik sedikit kayak di kelas, nggak cabut. Lalu rapatlah mereka. Ditekankan oleh guru ini, wali kelas kami ini harus tinggal kelas saya karena tidak pernah masuk pada hari Sabtu. Lalu Bapak Tolong inilah yang memperjuangkan mengapa kita meninggalkan orang, tinggal kelaskan orang karena dia punya iman kepada Tuhannya. Kitalah yang salah di sini. Dia melakukan dengan baik imannya, tetapi kita membuat dia tidak berharga di mata Tuhan. Tidak boleh begitu. Kecuali dia bodoh, kecuali dia tidak mengerti apa pelajarannya, maka kita tinggalkan kelas dia karena kemampuannya. Tetapi karena imannya kita meninggalkan orang kelasnya, maka kitalah yang salah. Akhirnya dengan pertentangan yang besar, diskusi yang besar, saya diputuskan tetap naik kelas. Zaman kami dulu ada istilahnya naik kelas percobaan. Saya naik kelas percobaan, berikan hidup ini. Ya, kalau kita tahu orang yang dapat nilai 3, bagaimana orang ini? Bukan bodoh, orang yang nilai 3 saudara, yang idiot ini, yang sudah meleleh apanya? Air liur nih, meleleh jatuh, baru berkurung aja, mulut itu kanan, ya kan, berubah. Yang ini itulah potensinya, dirawat. Bukan orang bodoh. Kalau orang bodoh masih mengerti sedikit-sedikit, tapi kalau potensi tak mengerti ini, ya kan. Tetapi puji Tuhan, sekalipun hal yang demikian terjadi pada saya, ada tekanan-tekanan begitu, tetapi itu membuat saya semakin percaya bahwa Tuhan akan menuntun. Dan peristiwa itu tidak akan pernah saya lupakan, karena peristiwa itu adalah peristiwa bagaimana Tuhan menuntun saya. Hotel 3 di Rapor, terus berjalan naik percobaan. SMA, saudara-saudaraku, saya bisa lulus dan saya melanjut ke pendidikan perguruan tinggi dan tamat dari perguruan tinggi. Tuhan pakai saya menjadi seorang pendeta yang pernah dapat nilai 3 bisa menjadi pendeta yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Teguh saudara dalam iman. Saudara punya pengalaman iman, jangan takut. Hari itu saya tidak tahu masa depan saya, tetapi Tuhan bisa menuntun masa depan orang. Siapa yang tahu 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, peristiwa itu terjadi tahun 87, dan 30 tahun berikutnya Tuhan pakai saya menjadi seorang pendeta dan dipercayakan dengan kemurahan Tuhan menjadi sekretaris daerah. Orang yang nilai 3 bisa juga menjadi sekretaris. Amin saudaraku. Adik-adik, kalau kita mau mempertahankan iman, jangan lihat yang sekarang, tetapi lihat di masa yang akan datang. Tuhan yang mempunyai masa depan, Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Buatlah pengalaman imanmu yang kokoh. Engkau akan mendapatkan hasilnya yang terbaik di masa yang akan datang. Apa yang kau capai sekarang itu adalah hasil apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu. Apa yang kita akan capai di masa yang lalu itu akan kita peroleh dimulai dari masa sekarang. Tentukan masa depanmu, awali dengan hari ini. Engkau akan tiba
di tempat yang Tuhan telah sediakan. Seorang bertanya kepada saya tentang hari Sabat. Mengapa kamu berhari Sabat? Saya jawab demikian. Hari Sabat berasal dari Allah saat penciptaan. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Mengapa saya berhari Sabat? Karena saya tahu bahwa hari Sabat itu adalah ciptaan Tuhan. Tuhan berhenti, Tuhan memberkati, dan Tuhan menguduskan. Lalu saya katakan kepadanya, sebagai perintah untuk menguduskan hari Sabat, itu adalah perintah Tuhan, bukan perintah seorang pendeta, bukan perintah gereja untuk berhari Sabat, tetapi untuk itu adalah perintah daripada Tuhan. Keluaran 20 ayat 10 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, hukum yang keempat. Jawaban yang ketiga saya sampaikan kepadanya. Sang Pencipta pun, Yesus, beribadah pada hari Sabat. Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca Alkitab. Yesus pun menurut kebiasaannya pada hari Sabat masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca Alkitab. Lalu saya katakan rasul-rasul pun berhari Sabat. Kisah 17 ayat 2 dan kisah 18 ayat 4. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut. Ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Kisah 4 dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Paulus rasul juga melakukan ibadah pada hari Sabat. Dalam kitab suci Al-Quran dan terjemahannya Al-ID, dalam buku Quran surah 2 ayat 65 atau buku Al-Baqarah nomor 65 dan 66 dikatakan, dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu terang yang hidup. Ayat 66, maka kami yang menuliskan surah ini maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kitab suci saudara kita Muslim Al-Quran surah 2 ayat 65 atau dalam buku Al-Baqarah nomor 65. Jadilah kamu kerah yang hina
dan bagi mereka yang datang kemudian, generasi-generasi berikutnya sampai sekarang, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang takut, orang-orang yang menurut. Jadi siapa yang menurut, ini pelajaran bagi mereka. Lalu saya katakan hari Sabat adalah hari Sabtu dalam kalender Indonesia. Ya, secara umum dan awal bahwa kalender itu selalu dimulai dari hari Minggu, Senin, Selasa. Tapi sekarang ini sudah banyak kalender yang dimulai pada hari Senin. Saya tidak tahu konvensi mana yang membuat itu. Waktu saya anak-anak, tidak ada satu kalender pun di Indonesia ini yang dimulai pada hari yang lain, tetap dimulai pada hari Minggu. Tetapi sekarang kalender-kalender sudah banyak dijual yang dimulai dari hari-hari yang lain. Konvensi mana yang membedakan ini? Keputusan mana yang membuat ini? Karena kalender adalah suka-suka orang mau buat hari apa. Yang penting 7 hari itu tetap ada di sana. Ya, 7 hari. Nah, kalau kita pergi ke Malaysia, itu jelas. Di sana itu maka hari Minggu dikatakan apa? Ahad. Apa artinya ahad? Pertama, coba Anda pergi jalan-jalan ke Malaysia, ke Sabah, ikuti acara televisi. Kita akan saksikan acara pada hari Ahad. Lalu kita lihat hari Ahad itu apa di Indonesia, maka kita akan bisa samakan dan kita compare, perbandingkan. Mereka tidak pernah berubah. Hari Ahad itu menjadi hari yang lain. Ahad tetap menjadi yang pertama. Saya tidak tahu kenapa bisa berubah di Indonesia. Lalu kita melihat hari apakah hari Sabat itu? Kalender bahasa Inggris Sunday. Apa artinya Sunday? Sunday itu penggabungan dua kata, sun dan day. Day itu adalah matahari, sun itu adalah matahari. Jadi Sunday itu adalah hari matahari. Matahari bagi orang Romawi itu dianggap dewa. Dan bila mana mereka berdoa dan menyembah kepada dewa matahari, maka acara itu diadakan pada hari Minggu ataupun hari yang pertama. Kemudian fakta orang Yahudi sampai sekarang, mereka tetap pergi ke sinagog pada hari Sabtu. Tidak ada lagi bait suci di sana, yang ada adalah sinagog, rumah-rumah ibadah. Kemudian kalau kita perhatikan hari kematian Yesus, Jumat Agung adalah hari kematian Yesus. Di dalam Lukas 23 ayat 53 sampai 54 dan Lukas pasal 24 ayat 1 kita akan lihat hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Jam berapakah Yesus mati? Dia mati pada sore hari Jumat. Jam 3 petang dia sudah menghembuskan napasnya dan siap untuk dikubur. Ayat 55, dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta dan melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. 56 bagian A. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak. Kebiasaan orang Yahudi, bila hari ini dikuburkan seseorang, maka mereka akan datang pada esok harinya membawa rempah-rempah ke kuburan. Dan para wanita itu telah menyediakan rempah-rempah pada hari Jumat untuk persiapan akan dibawa pada hari yang esok. Tetapi dalam ayat 56 bagian B, dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Lihat saudara-saudaraku, anak-anak muda, ya, pada hari Sabat mereka beristirahat, tidak dibawa itu rempah-rempah kemana? Ke kuburan. Kenapa? Karena tidak boleh mereka pergi ke kuburan
Sabat. Dan kemudian Yesus pun beristirahat pada hari Sabat. Di mana Yesus beristirahat pada hari Sabat? Yesus beristirahat di kuburan pada hari Sabat. Dia tidak bangkit pada hari Sabat. Dia beristirahat di kuburan pada hari Sabat. Dalam Lukas 24 ayat 1 dikatakan, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka dan perempuan-perempuan lain pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Jadi pada hari Minggu hari pertama itu, disitulah mereka pergi ke kuburan membawa rempah-rempah. Dan mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Sekarang kita coba lihat. Yesus mati pada hari apa? Pada hari persiapan, hari kematian, Jumat Agung. Seluruh orang tahu bahwa hari Jumat adalah kematian Yesus Kristus. Yesus bangkit pada hari apa? Hari kebangkitan adalah pada hari Minggu, hari yang pertama. Pertanyaan saya, hari apakah di antara hari Jumat dan hari Minggu? Maka jawabannya adalah hari Sabat ataupun hari Sabat. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya pernah berseru kepada teman pendeta kalau berkumpul. Saya bilang, kalau hari kelahiran Yesus tanggalnya yang ditetapkan. Saya katakan, tanggal berapa hari kelahiran Yesus ditetapkan oleh dunia? Tanggal 25. Harinya berbeda-beda. Bisa hari Senin, bisa hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, bisa hari Minggu, bisa juga hari Sabtu, tanggal 25. Yes, oke, saya katakan. Tetapi hari kematian Yesus tanggal berapa Yesus mati? Tidak ada yang bisa menjawabnya. Tanggal kematian Yesus. Kenapa? Karena orang merayakan bukan tanggalnya, tetapi harinya. Harinya yang dirayakan. Setiap hari Jumat tanggalnya beda-beda. Hari kematian saya, contoh nanti, tidak bisa berubah. Tetapi itu apanya? Tanggalnya. Hari kelahiran saya, tetapi itu tanggalnya tidak bisa dirubah. Tetapi kenapa kita dunia Kristen ini, saya katakan, hari kelahiran Yesus, tanggalnya yang kita rayakan. Dan hari kematian Yesus, harinya yang kita rayakan. Bukan tanggal kematian. Di mana letaknya ini saya katakan? Apa ibadah tidak? Kasih siapa tadi kemarin karuni ingat. Jadi selalu mari kita ikutkan apa yang Tuhan katakan sekarang. Kalau Yesus mati, mari tanggalnya yang kita rayakan, bukan harinya. Karena yang kita rayakan adalah kematian Yesus. Tetapi banyak orang harinya yang dirayakan, bukan kapan dia mati. Jadi selalu berubah-ubah tanggal perayaan Paskah bagi orang yang ada di dunia. Makanya saudaraku, gereja masih tertuju tidak pernah merayakan Paskah secara spesifik, tetapi merayakan Paskah dengan makna perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu adalah merayakan kematian dan kebangkitan Yesus. Itulah perjamuan kudus. Karena Yesus katakan, setiap engkau makan roti dan minum anggur ini, engkau memperingati kematian dan kebangkitan. Itulah kata firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat 26. Jadi perayaan Paskah adalah perayaan kepada memperingati kematian Kristus. Kapan saja kita boleh memperingati kematian Kristus. Jangan hanya 1-2 hari dalam 1 hari. Kepada siapakah hari Sabat diberikan? Hari Sabat diadakan untuk manusia. Lalu teman saya bertanya, bolehkah saya tahu bagaimana terjadinya perubahan pada hari Sabat kepada hari Minggu? Saya pun semakin bersenang memberikannya.
Tetapi saya tidak terangkan semuanya di sini kepada saudara. Yang saya mau ambil adalah konsepnya dari Alkitab. Daniel 7 ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Perubahan itu terjadi, saudaraku, mengubah waktu dan hukum. Kita akan lihat bagaimana mengubah waktu. Pergantian hari sesungguhnya mulai matahari terbenam hingga matahari terbenam. Apakah ada buktinya? Ada. Buku Kejadian pasal 1. Bagaimana Allah menjadikan langit dan bumi beserta dengan segala isinya. Dikatakan, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah 1 hari. Namun manusia sekarang ini sudah mengganti perubahan hari yang dimulai tengah malam. Saya boleh bertanya kepada kita, bagaimana kita bisa tahu pada waktu gelap berubah hari? Tidak ada yang bisa mengetahui dengan percis terjadi perubahan di alam. Hanya karena jam saja yang menunjukkan pukul 12 berganti, tetapi harinya kita tidak tahu pergantian. Yang jelas adalah matahari. Ketika matahari terbenam, itu adalah hari yang baru. Jelas perubahannya. Matahari tidak kelihatan, maka hari yang baru telah tiba. Tidak perlu jam. Matahari, kadang-kadang matahari di sore hari bisa agak lebih lama. Kadang-kadang 6:30 pun belum gelap, tetapi bisa saja 6:30 sudah gelap. Bagaimana jam bisa mengubah itu? Tidak bisa. Tetapi matahari yang menentukan terjadinya terang dan gelap di dunia ini. Jadi Tuhan mengatakan, bila mana matahari sudah terbenam, maka itu sudah menjadi hari yang baru bagi kita. Imamat 23 ayat 32. Dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan Sabat. Mulai pukul berapakah perubahan waktu ini? Ya. Manusia merubah hukum keempat dan mengambil hari yang lain untuk berbagi. Saya tidak mau menyampaikan ini di hadapan saudara. Tapi kalau ada yang bertanya secara pribadi, saya bisa menerangkan bagaimana perubahan ini terjadi. Adik-adik, engkau masih sangat relatif muda, belum mengerti apa yang akan saya sampaikan secara sejarah. Tetapi apa yang pemerintah sampaikan sebelum ini itu secara Alkitab. Bagaimana Tuhan telah memberitahu perubahan-perubahan itu akan terjadi di dunia ini. Bukan Tuhan yang ngomong, tetapi orang-orang yang menganggap diri adalah orang yang mati. Itulah yang umum. Dan saya tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Tetapi saya bisa membaca sejarah perubahan itu terjadi. Bila mana adik-adik dan saudara-saudara, Bapak Ibu mantan, boleh bertanya kepada pendeta Shopping dan bertanya kepada saya, bagaimanakah sejarah perubahan itu? Saya melangkahkan dengan cepat, sekalipun saya sudah siapkan itu, saudara-saudara. Tetapi kita mau secara Alkitabiah. Kalau begitu, dia bertanya lagi kepada saya, apakah masih ada umat Tuhan yang setia mengikuti Yesus sesuai perintahnya? Saya katakan, Wahyu pasal 12 ayat 7 adalah ciri-ciri umat Tuhan yang setia kepadanya pada akhir zaman. Apa dikatakan? Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti dua cirinya, hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Keturunan yang lain ini adalah bahasa Inggrisnya the remnant church, umat yang sisa.
Tetapi terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan keturunan yang lain. Bahasa Inggrisnya adalah The Remnant Church. Terjemahan bebasnya itu adalah umat yang sisa. Jadi kalau kita pakai terjemahan bebasnya, maka marah naga itu kepada perempuan itu, lalu memerangi umat yang sisa. Kenapa dikatakan umat yang sisa? Itu adalah sekelompok umat yang terakhir, sekelompok umat yang setia, sekelompok umat yang bertahan, sekelompok umat yang tetap menurut kepada hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saya meyakini iman Gereja Pasir 7 adalah umat yang memiliki ciri-ciri tersebut. Apa itu? Mengikuti hukum-hukum Allah secara utuh. Buktinya, GMHK melaksanakan hukum Tuhan secara utuh. Hukum pertama sampai hukum yang ke-10, termasuk memelihara hari Sabat sebagai hari ketujuh. Yang kedua, memiliki kesaksian Yesus, yaitu roh nubuat. GMHK percaya bahwa Tuhan mengaruniakan karunia bernubuat yang menyaksikan kebenaran Yesus. Contohnya hamba Tuhan Helen. Kita bersyukur. Kalau begitu, sampai kapan umat Tuhan memelihara hari Sabat? Yesaya 66 ayat 3. Bulan berganti bulan, Sabat berganti Sabat, maka seluruh umat manusia akan datang sujud menyembah di hadapan firman Tuhan. Pertanyaan terakhir dari ini, bagaimanakah keadaan orang yang berhari Sabat? Oh, tentu Tuhan memberkati umat. Jadi Tuhan bagi umatnya, Yesaya 56 ayat 6 dan 7. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang pada perjanjianku. Ayat 7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah-rumahku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ayat ini mengatakan, akan kuberi kesukaan kepada orang-orang yang memelihara hari Sabat. Ayat yang terakhir, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bila mana kita setia memperhatikan perintah-perintah Tuhan, damai sejahtera akan diberikan kepada seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Percayakan saudaraku bahwa Allah yang menjadikan hari Sabat dan diberikan kepada manusia. Percaya saudaraku? Boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Ya, hari ini Tuhan mengundang kita, maukah kita saudara memuji Tuhan dan bernyanyi. Mari kita sama-sama berdiri. Kita bernyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, hidup ini, ya, tonnya akan ditarik oleh Ibu Padus, ya, Ibu Siomi. Adalah
memberikan ampunannya, kita sama-sama berdoa. Oh Tuhan yang ada dalam kerajaan surga, hidup ini adalah kesempatan. Setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun terus berganti. Kami mau tidak menyanyiakan waktu yang Tuhan beri. Ketika kami sekarang kelas 7, kelas 9, dan kesempatan yang indah, kami sebagai guru, pengajar, staf yang ada di perguruan ada 5 timbang diri. Kami mau hidup ini menjadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidup kami ini. Selagi kami masih kuat, hari esok kami tidak tahu apa yang terjadi. Setiap tahun kami merasakan penurunan kemampuan-kemampuan yang kami miliki. Kami mau mengisi hari-hari kami dengan pelayanan terbaik, dengan penyerahan yang sepenuhnya kepada Tuhan. Ada kalanya kami tak berdaya. Ada kalanya Tuhan kami lemah. Ketika hari kami telah pergi, maka kami akan tinggalkan nama yang indah. Orang akan merasakan berkat yang telah kami lakukan di sepanjang hidup. Adik-adikku yang diberkati oleh Tuhan, dan para guru yang dikasih oleh Tuhan, selagi masih ada kesempatan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Terima Tuhan dalam hidupmu, dan tetaplah teguh di dalam kasih-Nya. Tantangan ke depan semakin berat, masa depan kita tidak tahu, tetapi buatlah sejarah yang indah dalam hidupmu bersama dengan Tuhan, dan penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan akan memberikan harapan yang indah. Tuhan sedang menyediakan tempat yang indah bagimu, bagi kita semuanya di dalam kerajaan surga. Hari ini Tuhan memanggilmu. Hari ini Tuhan mengetuk hatimu. Siapakah yang mau datang kepada Tuhan? Siapakah yang mau menerima Dia sebagai juru selamatnya pribadi? Katakan dalam hatimu, katakan dalam hati kita, Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Aku mau menyerahkan hidupku kepadamu. Aku mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatku secara pribadi. Katakan itu dalam hatimu. Meteraikan itu di dalam hatimu. Tuhan, aku mau mengikut Engkau dengan sepenuh hati, karena Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kita. Hari ini engkau telah terima pelajaran tentang hari Sabat, dan itu berasal dari firman Tuhan. Dan Tuhan yang menjadikan hari Sabat. Tuhan Yesus juga berhari Sabat. Rasul-rasul juga berhari Sabat. Dan orang-orang yang mengenal akan Yesus, mereka adalah umat yang sisa, yang menuruti perintah-perintah Tuhan dan memiliki kesaksian Yesus. Tetaplah teguh di dalam kasih Tuhan. Tetaplah teguh di dalam firman Tuhan. Tetaplah teguh di dalam hukum Tuhan. Apapun yang terjadi, engkau akan tetap berdiri kokoh sebagai batu karang, dan tidak ada yang mengubah prinsipmu ketika engkau menerima Yesus sebagai juru selamat. Besok hari Tuhan akan memanggilmu kembali untuk hadir bersama-sama. Bukalah hati, bukalah telinga, dengarkan suara Tuhan yang berkata, barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan firman. Biarlah
dengan firman yang kita sudah pelajari akan membawa hidup kita semakin lebih baik dari hari ke hari. Angkatlah tanganmu Tuhan, sampaikanlah firman berkat-Mu kepada kami semua. Diberkatilah Engkau di dalam kesehatan, diberkatilah Engkau di dalam cita-cita masa depan, dan diberkatilah keluarga besar kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dari Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan kasih persekutuan Roh Kudus memberkati engkau dan kita semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.